Selamat malam, perkenalkan nama saya Prima Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek pemrograman fungsional. Jadi proyek ini saya kerjakan bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Timothy Sianipar, Cipran Kasoid, Niken Sewatang, dan Dian Tambunan. Jadi proyek ini merupakan implementasi sistem manajemen mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Haskell. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan data mahasiswa. Selanjutnya di dalam proyek ini kami membuat beberapa titik utama yaitu pendaftaran mahasiswa baru. Jadi pendaftaran mahasiswa baru ini mengumpulkan data mahasiswa baru termasuk nama, NIM, program studi, fakultas, masuk dan aktivitas seperti ekstrakurikuler atau aktivitas lainnya yang ada dalam perkuliahan seperti BEM. Selanjutnya menampilkan data mahasiswa, menyediakan opsi untuk menampilkan semua data mahasiswa yang terdaftar. Selanjutnya ada pencarian mahasiswa yang memungkinkan pencarian mahasiswa berdasarkan NIM. Selanjutnya penghapusan data mahasiswa, memfasilitasi penghapusan data mahasiswa dari database. Jadi penghapusan data mahasiswa ini juga dilakukan dengan memasukkan NIM. Selanjutnya ada penelitian data mahasiswa memberikan kemampuan informasi mahasiswa yang sudah ada. Jadi penelitian data mahasiswa ini meliputi pengeditan nama mahasiswa, program studi, tahun masuk, dan aktivitas mahasiswa. Sebenarnya di struktur data, tipe data mahasiswa didefinisikan sebagai daftar string yang menyimpan informasi penting. Database mahasiswa menggunakan data.map untuk menyimpan jumlah mahasiswa per program dan tahun. Interaksi pengguna antarmuka berbasis teks yang interaktif untuk memudahkan pengguna dalam memasukkan dan mengelola data. Validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya, akun harus 4 digit. Selanjutnya ada nama, misalnya itu nama itu tidak boleh berupa angka, harus berupa teks. Selanjutnya ada notasi fungsional. Tipe student, tipe student ini meliputi name, program, fakulti, activity, dan year, merupakan data seorang mahasiswa dengan name adalah nama mahasiswa, name adalah nomor induk mahasiswa, program adalah program studi, fakulti adalah fakultas, activity adalah aktivitas ekstrakurikuler atau aktivitas lainnya seperti BEM, dan year adalah tahun masuk mahasiswa. Realisasi untuk definisi tipe ini, data studentnya itu ada name, program, faculty, activity, year yang berupa string. Selanjutnya ada definisi dan spesifikasi sektor. Get name, student, string. Jadi get name ini akan menerima data student dan menghasilkan output string. Begitu juga dengan name, get program, get faculty, get activity, get year. Jadi nanti di get name ini akan coding itu akan disusun sedemikian rupa agar mini itu bisa terbentuk dari program studi dan tahun masuknya serta dikalkulasikan juga jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar. Jadi misalkan mahasiswa pertama itu NIM-nya 001. Selanjutnya itu grade program itu jadi program itu terbentuk dari uh, si pengguna itu memilih fakultas terlebih dahulu dan kemudian memilih program studi si mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada get activity. Get activity ini sebenarnya disediakan pilihannya. Namun jika tidak tersedia dalam pilihan, bisa juga dimasukkan melalui pengeditan data mahasiswa. Selanjutnya get year ini sudah disesuaikan rupa agar tahunnya itu hanya menerima input berupa angka maksudnya yang merupakan 4 angka. Realisasi get name student itu name student, ada get name, get program, get faculty, get activity, dan get year yang menerima tipe data student dan menghasilkan output berupa string.
Soalnya ada cost ya. Jadi studinya itu dibentuk dari get get yang tadi dan mengembalikannya ke tipe student. Jadi diterima dulu eh, misalnya fakultas fakultas program studi nama dan sebagainya lalu akan mencetak data studinya. Jadi di sini sebagai contoh, N, NIM, P, F, A, dan Y membentuk data student dengan N sebagai nama, NIM sebagai NIM, P sebagai program studi, F sebagai fakultas, A sebagai aktivitas kurikuler, dan Y sebagai tahun masuk. Selanjutnya ada definisi dan kalkulasi generate NIM. Generate NIM itu dari student database menerima string string kemudian menghasilkan student database string. Menghasilkan NIM untuk mahasiswa baru berdasarkan program studi yang masuk. Realisasinya ini max student and NIM PFAY sama dengan student. Seperti yang tadi dengan N sama dengan NIM, NIM sama dengan NIM, dan selanjutnya. Soalnya ada definisi dan spesifikasi predikat. Em, jadi is from fakultas dan is from year ini mengecek apakah si si mahasiswa itu merupakan, merupakan dari suatu fakultas dan atau merupakan dari suatu eh, tahun. Jadi Islam fakulti dan Islam Nero ini berguna untuk membentuk si mahasiswanya. Realisasinya sebagai berikut. Soalnya aplikasinya itu student satu ini, Max Student, diberikan nama si Elis dengan nilai sekian, prodi informatics, fakultas informatics and engineering, programming code, dan tahun mas itu di 2023. Jadi nanti akan dihasilkan output nama Elis NIM 11 S2023-001 eh, program major informatics dan seterusnya. Misalnya ada predikatnya is from faculty informatic and electrical engineering student one through is from year 2003 student one through membuat data mahasiswanya itu is elite student one next student Alice dengan berikut majornya informatics dan fakultinya informatics and electrical engineering activity-nya organic cup tahun masuk itu 2003. Selanjutnya itu akan saya jelaskan tentang codingnya. Pertama ada import system I/O, mengimport modul untuk operasi input atau output di Haskell. Jadi eh, sebelumnya akan saya jelaskan kegunaan import. Jadi kegunaan import di Haskell itu adalah untuk menggunakan fungsi tipe data atau definisi lain yang ditetapkan oleh modul eksternal tanpa perlu menuliskan ulang definisi tersebut. Modul adalah kumpulan fungsi tipe data atau utilitas yang tergeneralisir untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi secara garis besar import itu eh, untuk menggunakan fungsi atau tipe data atau definisi lain. Lalu pertama itu adalah import system I/O. Jadi import system I/O ini digunakan untuk operasi input atau output atau I/O di Haskell. Contoh fitur yang tersedia di modul ini biasanya membaca file atau read file, menulis file atau write file, dan pengelolaan atau handle. Selanjutnya ada import data list, mengimport modul yang menyediakan fungsi untuk manipulasi daftar. Jadi ada beberapa fungsi penting dalam modul ini seperti sort, yaitu mengurutkan elemen dalam daftar, map,
menghilangkan elemen duplikat dalam daftar, dan terkait menggabungkan daftar dengan pemisah tertentu. Jadi, analisis ini mempermudah manipulasi data berbasis list yang merupakan struktur data utama dalam Haskell. Selanjutnya ada import data chart. Jadi, import data chart ini menginput modul yang berfungsi untuk operasi karakter, seperti konversi huruf. Hmm, ada beberapa fitur utama dalam modul ini, yaitu to upper atau to lower, yaitu mengubah huruf menjadi kapital atau kecil. Digit mengecek apakah karakter adalah angka, terus alpha mengecek apakah karakter adalah huruf. Jadi si si import data chart ini nanti berguna untuk pembentukan NIM dan pengecekan tahun masuk karena kita membutuhkan si modul ini untuk mengecek uh, uh, dan memastikan bahwa input yang diterima untuk tahun mahasiswa itu adalah bentuknya tahun seperti 2021 gitu. Selanjutnya ada import qualified data .map as map. Jadi modul ini mengimpor modul peta atau map dengan alias map untuk menghindari konflik nama. Jadi ada beberapa fungsi penting dalam modul ini, yaitu pertama map insert, menambahkan pasangan kunci nilai ke map. Selanjutnya adalah map lookup, mencari nilai berdasarkan kunci. Dan yang terakhir map from list, membuat map dari daftar pasangan. Jadi terakhir ada import data maybe untuk form maybe, mengimpor fungsi form maybe untuk mengakui maybe dengan cara yang aman. Jadi si import eh, data maybe ini digunakan untuk bekerja dengan tipe data maybe yang merepresentasikan nilai opsional, bisa ada atau bisa tidak. Jadi si import data maybe ini penting untuk mengelola situasi di mana nilai mungkin tidak ada tanpa menyebabkan error runtime. Jadi secara keseluruhan ini diperlukan untuk nantinya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan saat fungsi-fungsi yang akan kita buat itu dijalankan. Selanjutnya ada um, tipe student. Jadi string berarti daftar list yang berisi elemen-elemen kelas string. Jadi si string ini tidak membuat tipe baru, tetapi hanya memberikan nama baru tipe yang sudah ada. Jadi si tipe ini membantu kode menjadi lebih mudah dibaca dan lebih bermakna secara semantik. Selanjutnya ada list fakultas yang tersedia. Jadi fungsi ini mm, mendefinisikan list fakultas yang tersedia. Faculties and programs ini adalah bagian deklarasi tipe untuk variabel fakultas and program. Tipe ini menyatakan bahwa fakultas and program adalah sebuah list yang elemennya adalah pasangan. Titik elemen dalam list adalah pasangan. Elemen pertama bertipe string, nama fakultas. Elemen kedua berupa string, uh, bertipe string dalam program studi dari dalam fakultas tersebut. Soalnya adalah fakultas and program ini. Jadi dalam fakultas and program ini kita susun fakultas dan program studi yang tersedia. Jadi nantinya fungsi ini akan berlanjut pemrosesannya tersebut bersama dengan fungsi lain. Jadi nantinya fakultas dan si program studi ini disediakan. Jadi secara keseluruhan fungsi ini mendefinisikan tipe data fakultas and programs sebagai daftar pasangan di mana setiap pasangan terdiri dari nama fakultas atau string dan daftar program studi list of string yang ditawarkan oleh fakultas tersebut. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan fakultas dan program studi yang tersedia. Jadi si fungsi ini lanjutan yang fungsi yang tadi. Jadi fungsi ini berfungsi untuk
menampilkan. Jadi display fakultas ini melakukan efek samping seperti mencetak ke layar dan tidak menghasilkan nilai kembali yang berguna. Jadi nantinya si fungsi ini akan mencetak teks available faculties atau fakultas yang tersedia, eh, dan fungsi pusterland menambahkan baris baru setelah teks yang dicetak. Di sini ada MapM dan fakulti. Fungsi ini mengintegrasikan daftar fakultas dan program sambil menambahkan nomor indeks di depan setiap fakultas. Jadi si fungsi ini mengintegrasikan daftar fakultas dan program yang sebelumnya sudah didefinisikan. Jadi hmm, contoh outputnya ini nanti ada kan tadi sudah kita sediakan di sini beberapa fakultas. Jadi si display ini akan memprint fakultas-fakultas yang tersedia di sini seperti Informatics and Electrical Engineering, Vocational, Industrial Technology, and Biotechnology. Jadi di sini ada selain fakulti ini yang mendefinisikan fungsi lokal yang mencetak nomor dan nama fakultas ke konsol. Jadi nanti per fakultasnya itu disediakan nomor. Jadi kita atau penggunanya itu diminta untuk memasukkan nomor saja. Jadi contohnya nomor satu Informatics and Electrical Engineering itu jika dipilih nomor satu maka akan terpilihlah si Informatics and Electrical Engineering itu. Selainnya ada fungsi untuk menampilkan daftar program studi dari fakultas yang dipilih. Di sini display programs. Kalau yang tadi itu display fakulti atau fakultas. Jadi si display program ini menampilkan program studi yang tersedia, mendefinisikan fungsi display program yang mencetak daftar program studi yang tersedia berdasarkan input daftar program dengan menggunakan fungsi program untuk menampilkan satu program dengan input. Bootstrap available program ini mencetak judul available program ke konsol. MapM Plain Program mengintegrasi setiap program yang dipasangkan dengan nomor urut dan seterusnya ke fungsi print program. Jadi di sini ada where print program mendefinisikan fungsi lokal yang mencetak nomor dan nama program studi ke konsol. Jadi sama seperti display fakultas tadi, si program studi yang tersedia itu setelah dipilihnya si fakultas akan disediakan juga program studi yang tersedia dengan nomor urut dengan nomor urut. Jadi contohnya nomor satu itu tadi kita sudah pilih fakultasnya itu electrical and informatic and electrical engineering. Jadi di fakultas tersebut ditampilkan lagi uh, program studi yang tersedia. Contohnya nomor satu informatics, nomor dua electrical engineering, dan nomor tiga itu information system. Jadi contohnya kita sudah memilih fakultasnya nomor satu tadi, kita disuruh lagi memilih program studi yang tersedia di dalam fakultas tersebut. Jadi kita sudah uh, memilih satu fakultas tadi, selanjutnya kita juga memilih program studinya itu berdasarkan nomor. Contohnya kita memilih satu, maka yang terpilih itu program studinya informatics. Selanjutnya itu ada tipe alias untuk menyimpan data mahasiswa, tipe student database sama dengan map.net string integer. Jadi khususnya yang mendefinisikan tipe alias student base yang merupakan peta atau map yang mengaitkan pasangan kunci berupa tuple dari dua string atau program studi dan tahun dengan nilai tipe integer yang menunjukkan jumlah mahasiswa. Soalnya ada generatnya. Karena NIM ini dibentuk dari beberapa beberapa bagian seperti tahun dan program studi, maka fungsi dalam generate NIM ini cukup panjang. Jadi generate NIM
Ini mendefinisikan fungsi general ini yang menerima database mahasiswa, program studi, dan tahun, kemudian menghasilkan tabel yang berisi database yang memperbarui dan nomor induk mahasiswa atau NIM yang dihasilkan. Jadi di sini dimasukkan juga, contohnya kalau kita pengen informatics itu awalannya, prodi informatics itu awalnya 11 S, engineering itu 14 S, information system 12 S, computer technology itu 133, information technology itu 113, engineering technology itu 114, engineering management itu 21 S, metallurgical engineering itu 22 S, dan bioprocess engineering itu 31 S. Jadi kita masukkan di sini. Kita pengennya awalan setiap prodi itu, ini setiap prodi itu eh, bagaimana. Jadi ini hmm, ada Newton. Nah, Newton ini berfungsi untuk menambahkan satu untuk menghidupi mahasiswa baru. Jadi kalau contohnya kita masukkan program studi informatika, namun namun tahunnya beda, itu akan tetap menghasilkan NIM 001 contohnya, jika kita menginginkan 3 angka di belakang setelah NIM tetap. Jadi contohnya kita eh, memasukkan program studi si mahasiswanya ke informatics dan tahun maksudnya itu 2023, si si programnya itu akan membentuk mahasiswa itu 11 x 23. Kemudian karena dia mahasiswa pertama akan ditambahkan 001. Nah, jika dia merupakan mahasiswa kedua dengan tahun yang sama dan prodi yang sama, dia akan menghasilkan NIM 002. Begitupun dengan prodi-prodi lain dan angkatan yang lain. Jadi di sini ada update DB yang dari database dan juga masih terbaru. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat format nomor mahasiswa menjadi 3 digit. Nah, ini yang dipakai untuk membentuk SINIM tadi, format student number, menerima tipe data integer dan mengembalikannya ke string. Jadi pendefinisian fungsi format student number ini ya, memformat nomor mahasiswa menjadi string dengan panjang 3 digit dengan menambahkan 0 di depan jika diperlukan. Jadi kalau contohnya dia masih mahasiswa pertama, akan ditambahkan 0002 sebelum 1. Jadi ada di sini let s so n mengonversi angka n menjadi string in replicate tree length s, menciptakan string baru dengan menambahkan 0 di depan string sehingga mencapai panjang 3 digit. Selanjutnya ada nama mahasiswa. Jadi fungsi ini agar kita bisa memasukkan nama mahasiswa. Jadi student name ini mendefinisikan fungsi student name yang meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa dan memvalidasi input tersebut agar hanya terdiri dari huruf, mengulangi permintaan jika input tidak valid. Setelah enter student name ini memprint enter student name ke layar. Lalu ada name get line ini membaca input dari pengguna. Di sini ada if all is apa yang tadi yang merupakan fungsi dari import, modul import. Salah satu modul import yang memeriksa apakah nama hanya terdiri dari huruf dan tidak kosong. Jadi di database mahasiswa ini kami merancang agar si nama mahasiswanya itu hanya terdiri dari huruf dan tidak boleh kosong. Jadi jika namanya sudah valid akan dikembalikan nama si mahasiswa tadi yang sudah dimasukkan. Di sini ada ASDO mengatur ulang proses dengan mencetak pesan kesalahan dan memanggil kembali student name untuk meminta input ulang. Jadi kalau misalnya si pengguna atau user itu tidak sengaja menginput nama mahasiswa ada berupa angka atau kesalahan eh, yang lainnya seperti karakter yang lain yang tidak sesuai dengan eh, input yang diminta, maka si S2 ini mengatur ulang proses dengan mencetak kesalahan. Jadi fungsi ini memanggil kembali student name untuk menerima input ulang. Jadi
si penggunanya itu bisa masukkan ulang nama mahasiswanya. Soalnya ada fungsi untuk memastikan tahun hanya 4 digit angka. Jadi di sini ada fungsi get year, mendefinisikan fungsi get year yang meminta penggunaan mahasiswa dan memvalidasi bahwa input tersebut tahun yang terdiri dari 4 digit angka mengulangi permintaan jika input tidak valid. Jadi ini yang saya jelaskan sebelumnya, si si fungsi get year ini juga menggunakan fungsi dari modul input tadi yang sudah diberikan untuk memastikan apakah angka yang diinput oleh si pengguna itu sesuai dengan apa yang diminta. Di sini ada button enter student year mencetak instruksi untuk memasukkan tahun mahasiswa, year get line membaca input tahun dari pengguna. Jadi eh, di sini ada validasi berlapis. Jadi di fungsi ini ada ini, ada ini, year enter, terus year ignore year. Jadi ini memastikan hmm, si si pengguna tidak menginput tidak tidak boleh skip memasukkan tahun tahun masuk mahasiswa. Jadi fungsi ini juga memastikan input tidak boleh kosong. Soalnya memastikan input adalah angka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan memastikan panjang input adalah tepat 4 digit. Itu di sini yang else if blank dia harus sama dengan 4. Jadi angka yang dimasukkan hanya boleh 4. Sebenarnya ada aktivitas yang tersedia. Jadi sebenarnya di sini disusun ada fungsinya itu available activities yang sudah disediakan dan sudah dideskripsikan. Ini ada 10 activities yang bisa dipilih oleh si user untuk kegiatan mahasiswanya. Mendefinisikan daftar the available activities ini mendefinisikan daftar available activities yang berisi nama-nama aktivitas yang bisa sebagai code olahraga. Jadi sebenarnya si activity mana mahasiswa ini kemudian dapat diganti jika contohnya si mahasiswa kegiatan si mahasiswa tidak tersedia di available activities ini. Jadi untuk menggantinya itu tersedialah nanti fitur edit data mahasiswa. Soalnya ada sisi untuk menampilkan daftar aktivitas. Jadi di sini ada display activities seperti tadi display faculty and display programs. Jadi di sini display activities ini untuk menampilkan aktivitas yang tadinya tersedia. Jadi si fungsi ini mencetak daftar aktivitas yang tersedia dengan nomor urut menggunakan fungsi untuk menampilkan setiap aktivitas. Jadi sama seperti faculty and program studi tadi atau major, si aktivitas itu juga disediakan dengan nomor urut. Jadi si pengguna itu hanya memilih nomor untuk memilih eh, kegiatan mahasiswa. Selanjutnya ada fungsi untuk mendapatkan data mahasiswa. Jadi sebenarnya si fungsi untuk mendapatkan data mahasiswa ini juga lumayan panjang. Tapi di sini saya hanya mengambil sedikit, hanya yang bagian utamanya. Jadi fungsi get student data ini mengumpulkan data mahasiswa dari pengguna, termasuk fakultas, program, tahun, nama, dan aktivitas serta memperbarui database mahasiswa.
Jadi ini ada berikut ada fungsi untuk mendapatkan data mahasiswa cukup panjang dan jadi di sini terjadi kita membuat banyak print-print yang akan ditampilkan nanti di konsep. Di sini juga diaturkan bagaimana nanti si hasil input dari pengguna itu ditampilkan. Jadi di sini ada name, urutannya itu ada name, name, program, faculty, activity, ya. Jadi nanti walaupun yang pertama dipilih itu adalah fakultas dan program studi, nanti jika kita meminta jika kita meminta menampilkan data mahasiswa itu yang pertama urutannya itu adalah nama, selanjutnya NIM, program studi, fakultas, activity, dan year. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan data seorang mahasiswa. Jadi tadi yang memformat hmm, yang menampilkan data seseorang mahasiswa dalam format yang terstruktur serta menangani kasus data yang tidak valid. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan semua mahasiswa. Jadi eh, ada fungsi yang dibuat untuk menampilkan semua mahasiswa. Jadi jika kita memilih fitur contohnya show all students. Jadi di situ akan ditampilkan semua mahasiswa yang sudah terdaftar dalam database. Jadi jika belum ada si mahasiswa yang kita masukkan dalam database, maka soal student ini yang ada poster no student in database ini menangani kasus ketika daftar mahasiswa kosong dengan mencetak pesan bahwa tidak ada mahasiswa no student in the database. Jadi si fungsi untuk fungsi soal student ini memanggil fungsi student untuk menampilkan data keseluruhan mahasiswa. Sebenarnya ada fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, fungsi ini mendefinisikan fungsi find student by ID yang mencari mahasiswa dalam daftar berdasarkan NIM. Jadi di dalam fungsi ini si user masukkan ini mahasiswa untuk menampilkan data seorang mahasiswa. Jadi ada di sini ada just student dulu menangani kasus ketika mahasiswa ditemukan. Jadi akan di-print layar student form dan menampilkan data mahasiswa yang dicari. Jadi selanjutnya ada di sini yang kasus mahasiswa tidak ditemukan. Jadi akan di-print jika mahasiswanya tidak ada, akan di-print student not found ke layar. Selanjutnya ada fungsi untuk mengedit data mahasiswa. Fungsi ini secara interaktif memungkinkan pengguna untuk mengedit data mahasiswa dengan berbagai opsi, memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dengan benar dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada pengguna. Jadi di fungsi edit data mahasiswa ini terdapat beberapa fitur juga, yaitu mengganti nama, program studi, tahun masuk dan aktivitasnya. Jadi jika ditemukan kesalahan pada nama atau yang lainnya pada data mahasiswa tersebut dapat diganti. Jadi di sini yang paling penting itu eh, tentang ini membentuk menampilkan data mahasiswa yang baru. Jadi di fungsi edit data mahasiswa ini kita membuat eh, sedemikian rupa untuk membaca input dari si pengguna dan mengganti data mahasiswa yang lama. Jadi nanti jika diganti program studi contohnya, fakultas dan mungkin jika berbeda fakultas dan NIM si mahasiswa itu akan ikut berubah juga.
Selanjutnya ada fungsi utama untuk menjalankan aplikasi yang main I/O dan main do. Di sini ada fungsi main, ada titik aplikasi yang menginisialisasi database mahasiswa dan daftar mahasiswa kosong, lalu memanggil fungsi main menu untuk memulai interaksi dengan pengguna. Fungsi ini menyiapkan lingkungan awal yang diperlukan untuk mengelola data mahasiswa dalam aplikasi. Dan ini adalah fungsi yang menampilkan menu utama. Jadi fungsi yang menampilkan menu utama ini memprint fitur-fitur yang tersedia dalam keseluruhan program. Jadi fungsi main menu ini menampilkan menu utama dalam sistem manajemen mahasiswa yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai opsi terkait pengolahan data mahasiswa. Pertama adalah menampilkan main menu. Menampilkan menu. Fungsi ini mencetak pesan sambutan dan daftar opsi yang tersedia seperti menambahkan mahasiswa baru, menampilkan semua mahasiswa, mencari mahasiswa berdasarkan NIM, menghapus mahasiswa, mengedit data mahasiswa dan keluar dari program ADS. Jadi di menu ini nanti si pengguna hanya diminta untuk menginput angka, angka saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi si fungsi ini meminta pengguna untuk masukkan pilihan mereka melalui getLine. Jadi nanti diambil angkanya, lalu kemudian programnya akan berjalan. Mungkin saya akan langsung ke karena saya sudah memaparkan tentang keseluruhan kodenya, mungkin di sini saya akan langsung saja melakukan mm, run programnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi dan saya jelaskan, berdasarkan kode yang sudah kami susun, di sini ada 6 fitur. Yang pertama ada add a new student, yang kedua ada show all student, yang ketiga find student by name, yang keempat delete student by name, yang kelima edit student data, dan yang terakhir ada exit. Jadi tadi saya sudah memaparkan penggunaan dan fungsi si fitur ini. Jadi di sini Jadi di sini saya akan langsung mencoba fitur-fiturnya. Yang pertama, saya akan mencoba fitur yang pertama, yang ethnic student saya. Jadi di sini ada enter your choice. Jadi 1 sampai 6. Jadi pengguna hanya diminta untuk memasukkan angka dari 1 sampai 6. Sebenarnya jika kita memilih nomor 1, ethnic student ini, kita diminta, si pengguna diminta untuk memilih fakultas terlebih dahulu. Saya memilih yang nomor 1, yang Informatic and Electrical Engineering. Jadi di si Fakultas Informatic and Electrical Engineering ini tersedia 3 program studi yaitu Informatics, Electrical Engineering, and Information System. Jadi di sini juga si user diminta hanya menginput nomor dari masing program studi. Jadi misalnya saya mau jadi misalnya si mahasiswa itu adalah program studi ini Information System. Jadi saya menginput nomor 3. Kemudian si pengguna diminta untuk masukkan tahun masuknya. Ini saya coba dulu. Hmm, nah, jika terdapat kesalahan saat penginputan tahun masuk, si fungsinya itu si fungsi yang tadi itu memprint ke layar invalid year, press enter for digit year. Jadi di sini maksudnya si pengguna harus menginput 4 angka. Tidak boleh ada huruf. Selanjutnya, si pengguna itu diminta untuk memasukkan nama mahasiswanya. Ya, satu. Karena
eh, Tadi sudah diatur fungsinya untuk hanya menerima huruf. Jadi ketika ada angka, ada pesan error yang dicetak ke layar, name can only contain letters, please try again. Jadi hanya boleh, namanya itu hanya boleh berupa huruf. Soalnya di sini ada aktivitas yang tersedia. Jadi saya mencoba nomor satu. Student edit successfully, artinya si mahasiswa itu sudah berhasil ditambahkan. Ya, untuk memastikan bahwa si mahasiswanya itu sudah berhasil ditambahkan, kita boleh melihatnya di show a student. Ini di sini tadi ada name, tampilkan berurutan. Name, major, faculty, and activity. Jadi si name-nya ini di-create berdasarkan program studi dan tahun masuk yang dipilih. Jadi tadi kan si information system itu NIM-nya berawalan 12S dan tahun masuk karena tahun masuk itu di 2023, maka angka selanjutnya itu adalah 23, diambil dua angka paling belakang dari tahun. Karena si Tia ini adalah mahasiswa pertama, jadi NIM-nya itu hanya ada 001, jadi dia NIM pertama. Jadi selanjutnya saya akan mencoba eh, memasukkan beberapa data mahasiswa agar agar lanjut ke fitur-fitur yang lain. Jadi saya sudah melakukan beberapa data mahasiswa. Di sini saya akan mencoba menampilkan semua mahasiswa. Jadi di sini ada 4 mahasiswa yang telah saya masukkan. Di sini ada di sini ada 4 mahasiswa dan NIM-nya itu sama-sama yang belakangnya itu 001 semua. Ini terjadi karena setiap mahasiswa ini di sini ada perbedaan. Contohnya si Tasya dan si Winda, walaupun sama-sama masuk tahun 2001, tapi karena program studinya beda, jadi mereka sama-sama eh awalnya akhirnya itu satu, nomor satu, tapi di depannya itu beda. Si Tasya ini 114 21, si Winda ini 21 pas 21. Soalnya ada begitu juga dengan si Tia dan Umar. Walaupun tahun masuknya sama, tapi mereka berbeda program studi. Nah, bagaimana dengan Tasya dan Korban? Nah, di si- eh, jadi secara keseluruhan, eh, jika jika misalnya hanya program studinya yang berbeda, maka NIM-nya juga akan membentuk NIM baru 01. Selanjutnya ada fitur Find Student by Name. Ya, tiga. Jadi saya akan mencoba mencari random random in. Jadi, jadi karena belum ada sih mahasiswa yang
dengan NIM ini 12S23 002 ini, jadi yang di-require itu student not found. Ya, bagaimana jika NIM itu tersedia atau mahasiswanya itu ada? Sebenarnya, hmm, nah, setelah tadi memasukkan NIM 12S23001 itu, maka ditampilkan si mahasiswa yang NIM-nya itu yang ini, terus 12S23001. Tampilkan keseluruhan data si mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada eh, delete student by name. 4. Jadi misalkan kita ingin mendelete data seorang mahasiswa. Ini kita masukkan nimnya 301. Hmm, di sini. Satu. Jika delete-nya itu berhasil, maka akan ditampilkan ke layar itu student deleted successfully, yang berarti bahwa si student itu berhasil di delete dari database. Nah, coba kita tampilkan apakah si student yang di delete itu masih ada di dalam database. Nah, ternyata si student itu sudah tidak ada di dalam database. Soalnya ada fitur edit student. Nomor 5. Jadi dalam fitur edit student ini juga si pengguna diminta terlebih dahulu masukkan NIM si mahasiswa yang ingin diedit datanya. Contohnya, 12 S23 S23 01. Nah, jika si tersedia, maka akan ditampilkan menu lagi, student font, what you like to edit, menampilkan ini, name, program, and entry year, and activity, apa yang ingin diedit. Contohnya yang ingin diedit itu si name-nya. Satu. Contohnya itu terdapat kesalahan um, pemasukan nama si mahasiswa saat input data. Jadi di sini kita masukkan nama baru untuk si mahasiswanya. Tidak benar. Sini sudah terganti namanya. Coba show student. Jadi si nama dengan ini 12S23001 ini sudah terganti namanya. Soalnya kita coba fitur 12S23 12S2301. Misalnya kita ingin mengganti si program kedua. Kita di sini si penggunanya itu diminta memasukkan program baru, course baru yang kita cek apakah sudah si Tiara ini major dan fakultinya sudah berubah dengan fitur edit program. Fitur selanjutnya itu ada jadi tadi si Tiara ini karena program dan fakultasnya itu berubah, jadi sininya itu juga berubah berdasarkan program studinya. Karena si biaya proses itu depannya itu ada 31S, jadi si Tiara ini juga otomatis dikit ini baru dengan awalan 31S.
S23 1. Jadi kita ingin mengganti aktivitasnya. Jadi ini di aktivitas ini di activity ini kita boleh memasukkan input apapun. Contohnya jika si aktivitas itu tidak tersedia di aktivitas yang kita sediakan di codingnya tadi, di yang aktivitas yang ditampilkan. Jadi contohnya si Tiara ini ingin mengganti aktivitasnya. Jadi kita masukkan contohnya itu BEM. Nah, di sini ini sudah berubah menjadi BEM. Biasanya itu ada fitur exit tentunya untuk keluar dari program. Jadi efektif bertujuan gitu, cepat layar. Jadi untuk rencana pengembangan itu jika mungkin untuk lebih bagusnya itu program ini program ini perlu ditambahkan fitur penyimpanan data ke dalam file untuk persistensi, mengintegrasikan database yang lebih canggih untuk menjadi baik. Karena dalam kode tersebut tentunya terdapat banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Untuk kesimpulan, kode ini merupakan implementasi sistem manajemen mahasiswa yang modular dan terstruktur, dengan memanfaatkan kemampuan Haskell dalam memanipulasi data dan validasi input. Fitur-fitur yang disediakan memastikan data mahasiswa dikelola dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Dengan pendekatan berbasis map untuk menghitung jumlah mahasiswa pada program, sistem ini juga adalah mendukung skala yang lebih besar secara efisien. Sekian yang Bapak saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.